Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan internal dan seluruh teman-teman semuanya. Di sini saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, sehingga kami bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu mengenai perencanaan audit, indikator, dan kendala manajemen efektif, pelaporan, proses, dan tujuan pekerjaan lapangan. Baik, sebelum lanjut pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 5. Yang pertama, yaitu ada Niputu Julistiadewi dengan nomor absen 7, kemudian ada saya sendiri dengan nama Kadek Dihayu Punami dengan nomor absen 8. Baik, sebelum lanjut kepada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan subbab-subbab yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini terdapat ketiga subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, memahami perencanaan audit internal, melakukan studi awal, pendokumentasian, daftar pengingat, kuesioner, dan wawancara. Pada subbab kedua, memahami manajemen yang efektif, dan pada subbab ketiga, yaitu memahami proses pelaporan pada survei pendahuluan. Baik, pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Niputu Julistiadewi. Kepada Niputu Julistiadewi, saya persilahkan. Baik, materi pertama adalah perencanaan audit internal. Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Survei pendahuluan. Survei pendahuluan dalam audit internal adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat mengetahui kerumitan operasi yang diaudit pada saat audit mulai dilakukan, sebagaimana yang kemudian mereka ketahui pada saat audit telah selesai. Adapun tahap-tahapan pelaksanaan survei pendahuluan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi awal. Studi awal yang dilakukan auditor mencakup penelaah atas kertas kerja tahun sebelumnya, temuan-temuan audit, bagan organisasi, dan dokumen-dokumen lain yang akan membantu untuk lebih memahami subjek audit. Pada banyak kondisi, studi awal akan dilakukan di kantor pusat, meskipun banyak auditor internal saat ini dapat mengakses informasi secara elektronik dari lokasi yang jauh. Yang kedua, ada pendokumentasian. Pendokumentasian mencakup beberapa langkah yang akan mengarah pada pertemuan awal antara auditor dengan manajer klien. Pembuatan daftar pengingat dan daftar isi awal untuk kertas kerja merupakan beberapa hal yang dilakukan pada saat pendokumentasian. Auditor juga membuat kuesioner yang akan digunakan dalam wawancara dan diskusi dengan manajer klien yang lainnya. Adapun beberapa langkah yang dilakukan saat pendokumentasian. Yang pertama, daftar pengingat. Terdapat langkah-langkah awal sesuatu yang berlalu untuk setiap audit. Langkah-langkah ini harus dicatat dalam daftar pengingat sehingga memudahkan pekerjaan. Yang kedua, daftar isi. Sebelum auditor mulai melakukan instruksi-instruksi yang terdapat dalam daftar pengingat, sebaiknya siapkan dahulu daftar isi. Langkah ini dilakukan sebelum tahap perencanaan audit. Daftar isi akan memaksa audit untuk mendaftar masalah-masalah tertentu yang harus ditangani seiring dengan kemajuan penugasan dan membuat acuan kertas kerja. Yang ketiga, ada catatan kesan. Catatan kesan tidak dibuat untuk diberikan kepada manajemen. Fungsinya adalah sebagai daftar pengingat bagi auditor ketika mereka sedang melakukan pembicaraan rahasia dengan manajer senior. Catatan kesan dapat membantu mengidentifikasi gejala-gejala kemunduran yang membutuhkan perhatian khusus dan
membutuhkan perbaikan dalam hubungan dengan karyawan, kondisi kerja manajemen, atau pengawasan. Yang terakhir, kuesioner. Adapun tujuan auditnya, beberapa contoh pertanyaan yang layak ditanyakan. Yang pertama, berapa bagian yang ada pada aktivitas Anda? Yang kedua, berapa banyak karyawan yang ditugaskan pada bidang ini? Dan yang ketiga, aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan? Dan yang keempat, apakah terdapat prosedur-prosedur tertulis untuk aktivitas tersebut? Dan yang terakhir, aktivitas apa yang menurut Anda paling penting? Yang ketiga, bertemu klien. Pertemuan auditor internal dengan manajer klien memberi peluang bagi auditor untuk menjelaskan tujuan dan pendekatan audit yang akan dilakukan. Auditor internal harus memiliki keahlian dalam berhubungan dengan orang dan berkomunikasi secara efektif. Auditor internal juga harus memiliki keahlian dalam berkomunikasi baik lisan dan tulisan. Dalam bertemu klien, adapun cara mengatur jadwal pertemuan. Waktu dan tempat pertemuan harus diatur terlebih dahulu. Jika memungkinkan, hindari kunjungan yang mendadak. Pemberitahuan terlebih dahulu lebih sopan dan akan dihargai serta tidak merugikan audit. Yang keempat, memperoleh informasi wawancara. Wawancara merupakan bagian dari proses. Wawancara yang sukses didasarkan pada penerapan seksama. Ada 6 langkah penting saat melakukan wawancara. Yang pertama, persiapan, penjadwalan, pembukaan, pelaksanaan, penutup, dan pencatatan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu memahami manajemen yang efektif. Tidak ada kontrol yang lebih baik daripada manajemen yang memiliki pengetahuan, gampang ditemui, dan berpandangan luas. Jika gaya manajemen memang seperti ini, manajer itu sendiri merupakan auditor internal. Jika manajemen efektif, auditor internal dapat mengurangi cakupan audit. Kondisi-kondisi berikut ini merupakan kendala-kendala yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu meminta manajer menghabiskan waktu mereka untuk memperbaiki masalah dan bukan merencanakan pencegahan masalah. Lalu menahan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dapat diterima, memberi tanggung jawab tanpa mendelegasikan kewenangan yang diperlukan, kemudian mementingkan jadwal dibandingkan hal lain, termasuk kualitas biaya, keamanan, ekologi, dan kebutuhan manusia. Lalu tidak melibatkan manajemen operasi dan supervise dalam penetapan sasaran dan tujuan. Lalu menciptakan sindrom pelakuan atau ketakutan di perusahaan secara keseluruhan. Lalu menghambat kreativitas, tidak memberikan manajer operasi informasi yang diperlukan untuk mengukur produktivitas mereka sendiri. Lalu tidak memberikan informasi manajer operasi rencana, tujuan, dan sasaran perusahaan. Lalu menetapkan manajemen yang tepat untuk suatu pekerjaan. Pada materi ketiga yaitu mengenai proses pelaporan pada survei pendahuluan. Jika survei memberikan keyakinan adanya sistem kontrol, pengawasan, dan manajemen yang baik, maka bisa menjadi dasar keputusan tidak dilakukannya audit. Kemudian, auditor internal merasa perlu menerbitkan laporan audit walaupun hanya survei yang dilakukan. Dalam situasi program audit akan disiapkan dan pekerjaan lapangan akan dilakukan. Mungkin berguna untuk membuat ringkasan hasil survei dengan melaporkannya secara informal ke manajemen. Jika hasil-hasil survei membutuhkan audit, ringkasan audit seharusnya mencakup langkah-langkah audit yang disarankan dan rasional bagi mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam kami mempresentasikan hasil diskusi. Untuk waktu dan tempat akan saya kembalikan kepada Bapak Ibu Sunar Wijaya SEMSI. Terima kasih.